Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh kaum pluralisme dengan tujuan untuk menyatakan bahwasanya semua agama adalah benar. Di antara syubhat mereka yaitu mereka mengatakan bahwasanya semua agama, syubhat ya, ketiga yaitu semua agama menyuruh kepada keadilan. Semua agama menyuruh kepada keadilan. Kepada keadilan. Nah, pola pikir mereka, keadilan adalah intisari, substansi, inti ya, daripada agama. Sebenarnya agama ini hanyalah casing atau hanya sekedar sarana. Sarana ya. Maka ketika semua agama menyuruh kepada tujuan yang sama, kepada substansi berupa keadilan, ya maka semua agama tersebut adalah benar. Ya. Jadi logika berfikirnya, logika syubhatnya, pertama yaitu tujuan dicapai oleh semua agama adalah keadilan. Ya. Yang hendak dicapai seluruh agama adalah keadilan. Rekan-rekan yang punya buku silakan buka halaman 238, halaman 238 dari buku ya. Kemudian bahwasanya seluruh agama hanyalah sarana. Hanyalah sarana. Ya. Atau ungkapan mereka hanyalah baju atau wujud lahiriah. Baju atau wujud casing, wujud lahiriah. Agama itu hanyalah wujud lahiriah. Kesimpulan semua agama yang menyeru kepada, yang mengantarkan pada keadilan adalah benar. Kepada keadilan, maka itu agama yang benar. Saya bacakan pernyataan mereka seperti contoh ya, yang dinyatakan oleh misalnya Ulil Absar ya. Ulil Absar dia berkata, musuh semua agama adalah ketidakadilan. Musuh semua agama adalah ketidakadilan. Nilai yang diutamakan Islam adalah keadilan. Misi Islam yang saya anggap paling penting sekarang adalah bagaimana menegakkan keadilan di muka bumi, terutama di bidang politik dan ekonomi, tentu juga di bidang budaya. Bukan misi Islam menegakkan jilbab, mengurung kembali perempuan, memelihara jenggot, memendekkan ujung celana, dan tetap banyak masalah yang menurut saya amat bersifat furu'iyah. Dia juga berkata, setiap nilai kebaikan dimanapun tempatnya sejatinya adalah nilai Islam juga. Setiap nilai kebaikan dimanapun tempatnya sejatinya adalah nilai Islam juga. Islam seperti pernah dikemukakan oleh Cak Nur dan sejumlah pemikir lain adalah nilai generis yang bisa ada di Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Taoisme, agama dan kepercayaan lokal dan sebagainya. Bisa jadi kebenaran Islam bisa ada dalam filsafat Marxisme. Saya tidak lagi memandang bentuk tapi isi. Keyakinan dan praktek Islaman yang dianut oleh orang-orang menamakan diri sebagai umat Islam hanyalah baju dan formal. Jadi Islam itu hanyalah formal ya. Bukan itu yang penting. Yang pokok adalah nilai yang tersembunyi di baliknya, di balik baju tersebut kata dia. Jadi harus lihat substansi Islam. Kemudian dia berkata, amat konyol umat manusia bertikai karena perbedaan baju yang dipakai. Jadi menurut dia kekonyolan bertikai hanyalah masalah agama. Yang penting keadilan ya. Amat konyol umat manusia bertikai karena perbedaan baju yang dipakai.
Sementara mereka lupa inti memakai baju adalah menjaga martabat manusia sebagai makhluk berbudaya. Semua agama adalah baju, sarana, wasilah, alat untuk menuju tujuan pokok, penyerahan diri kepada yang maha benar ya. Jadi ini logika berfikirnya demikian. Intinya kalau sama-sama menyuruh kepada kebenaran, maka dengan agama apapun yang penting menyampaikan kebenaran maka benar ya. Demikian juga diutarakan oleh Husain Muhammad. Ia berkata, keadilan adalah pilar utama bagi tegaknya kehidupan manusia. Kesejahteraan suatu bangsa hanya bisa terwujud manakala keadilan ditegakkan dan kezaliman dihapuskan. Simbol-simbol dan identitas apapun termasuk identitas agama tidak dapat menjamin kebahagiaan suatu bangsa jika ditegakkan di atas dasar sistem tiranik atau zulm ya. Jadi intinya ini syubhat mereka untuk melegalkan seluruh agama, bahwasanya semua agama adalah benar, bahwasanya tujuan utama daripada substansi agama adalah keadilan. Nah, substansi ini bukan hanya terdapat pada Islam. Substansi ini terdapat pada Islam, Kristen, Konghucu, Yahudi, Taoisme, agama lokal, keyakinan lokal, bahkan filsafat Marxisme. Mungkin saya katakan kalau perlu kita tambah, ateis juga sama menuju pada keadilan ya. Maka semua ini adalah kebenaran yang menuju kepada keadilan dan kalau demikian semua agama adalah benar. Nah, ini syubhat. Tapi dalil mereka ada beberapa ya. Yang pertama, mereka berdalil dengan berdalil dengan intisari agama adalah kebersamaan ya. Ini dalil logika, yang pertama dalil logika. Kata mereka intisari agama adalah kebersamaan, keadilan, rahmat, toleransi, rahmat atau kasih, kemudian toleransi, kemudian hikmah, persamaan, kemanusiaan, kebebasan dan lain-lain ya. Kebebasan dan lain-lain. Yang ini mereka namakan dengan qat'iyat. Kata mereka ini namanya qat'iyat. Al-qat'iyat. Qat'iyat yaitu kebenaran absolut. Absolut, ya. Jadi intisari dari agama, dari seluruh agama adalah ini, kebersamaan, keadilan, rahmat, toleransi, termasuk Islam. Intisari dari agama Islam adalah perkara-perkara ini. Perkara-perkara ini sehingga mereka mengatakan sifat-sifat inilah qat'iyat dan juga al-kulliyat ya. Mereka memberi dua sifat. Ini qat'iyat dan al-kulliyat. Maksudnya universal ya, maksudnya universal ya. Ya, tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, relevan pada setiap saat ini. Ini intisari daripada Islam dan seluruh agama adalah ini. Jika perkaranya demikian, maka perkara-perkara ini harus didahulukan daripada nas. Daripada dalil nas Al-Quran maupun sunnah. Kenapa? Karena nas-nas itu bersifat dhanni. Karena nas bersifat dhanni, persangkaan, sementara tujuan-tujuan ini bersifat qat'i, pasti. Kalau ada sesuatu yang absolut dihadapkan dengan yang dhanni, maka harus didahulukan absolut. Jadi menurut mereka semua dalil yang bertentangan dengan kebersamaan, keadilan, rahmat, toleransi, hikmah, persamaan harus ditakwil dan harus dikalahkan. Dikalahkan oleh ini semua. Setiap dalil yang mengantarkan pada pertentangan terhadap ini semua, maka harus ditakwil atau harus ditolak. Nanti akan kita bahas. Tapi ini dalil mereka yang pertama. Mereka berdalil dengan Durriyatul Khams ya. Mereka tambahkan lagi misalnya dalil yang lain. Ini dalil pertama. Dalil kedua, mereka berdalil dengan Ad-Daruriyatul Khams ya. Yaitu bahwasanya agama itu melihat daripada maqasidus syariah, bahwasanya tujuan agama adalah menjaga 5 perkara ini. Tujuan agama, kata mereka, tujuan agama menjaga 5 perkara.
Ya, di antaranya hifdzuddin, di antaranya hifdzuddin. Menjaga agama. Kemudian hifdzul hayat, ya. Menjaga nyawa. Kemudian yang ketiga hifdzul mal, menjaga harta, ya. Hifdzul ard, ya. Menjaga harga diri, ya. Saya carikan. Kemudian hifdzul aql, ya, bukan hifdzul ird, ya. Hifdzul nasab, ya. Menjaga keturunan. Di antaranya hifdzul aql. Menjaga akal. Mereka berdasarkan perkataan Syatibi yang membahas tentang Dzurriyatul Khams dalam Maqasid Syariah. Kata mereka, dalam Maqasid Syariah ada namanya menjaga agama. Ini, menjaga agama. Poin pertama. Menjaga agama. Kata mereka, menjaga agama ini ditafsirkan sekarang, menjaga agama ditafsirkan sekarang dengan tafsir kontemporer dengan hurriyatud diniyah. Al-hurriyat ad-diniyah. Atau hurriyatut tadayyun, kebebasan beragama. Jadi mereka sok berdalil dengan maqasid syariah, dengan Dzurriyatul Khams, nanti akan kita bahas insyaallah. Kemudian syubhat dalil mereka yang ketiga, mereka berdalil dengan surat Hud, ya, ayat 117. Quran surat Hud ayat 117. Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun." Itu Allah tidak akan wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Bidzulmin wa ahluha muslihun. Mereka artikan, intinya Allah tidak akan mengazab, membinasakan karena sekedar syirik saja. Karena sekedar syirik saja. Syirik saja, tetapi karena kezaliman. Karena zalim. Ini terjemahan singkat mereka. Inilah 3 dalil untuk melegalkan, ya, untuk melegalkan bahwasanya semua agama benar. Saya ulangi sisi pemikiran mereka. Jadi pertama mereka mengatakan bahwasanya logika syubhat, tujuan substansi semua agama adalah keadilan. Agama ini hanyalah baju, hanyalah penampakan lahiriah, hanyalah casing. Jangan kita terbaik dengan casing. Intinya, substansinya apa? Substansinya adalah keadilan. Islam substansinya apa? Islam substansinya adalah keadilan. Dan keadilan itu ternyata bukan cuma terdapat dalam Islam, terdapat juga dalam Kristen, Yahudi, Taoisme, kemudian Konghucu, dalam semua agama, Buddha, Hindu dan semuanya. Oleh karenanya semua agama yang mengantarkan kepada substansi yang benar, maka agama tersebut benar. Semua baju yang casingnya atau isinya mengantarkan kepada keadilan, maka semuanya benar. Ini logika berpikir mereka. Oleh karenanya semua agama benar, jangan disalahkan. Karena semua agama mengantarkan kepada keadilan. Mereka berusaha berdalil untuk melegalkan pemikiran mereka ini. Pertama dengan dari logika ketika mereka intisari agama sama. Ini perkara yang qat'iyat. Qat'iyat itu artinya perkara yang absolut, tidak akan pernah berubah. Kemudian dia juga adalah perkara yang kulliyat, itu perkara yang universal, mencakup segala waktu dan ruang, yaitu apa? Kebersamaan. Inilah nilai intisari Islam adalah kebersamaan, keadilan, rahmat, toleransi, hikmah, persamaan, kebebasan dan lain-lain. Maka semua yang bertentangan dengan hal ini, maka harus ditolak. Harus ditolak seperti
tidak toleransi, mengkafirkan, menyalahkan, menyalahkan agama lain, semua bertentangan dengan toleransi. Semuanya bertentangan dengan kebebasan, semua bertentangan. Anda menyatakan bahwasanya Nasara kufar, Yahudi kufar, Buddha kufar, itu bertentangan dengan salah satu nilai ini. Salah satu nilai ini seperti nilai keadilan atau kebersamaan atau toleransi atau persamaan atau kebebasan. Ini semua bertentangan sehingga semua pernyataan yang menunjukkan penyalahan terhadap agama lain harus ditolak. Karena mereka mengatakan inilah perkara yang yang qat'iyat dan kulliyat ya. Yang kedua, mereka berdalil dengan Daruriyatul Khams atau Daruriyatul Khamsah yang disebutkan oleh Syatibi dan yang lainnya dalam Maqasid Syariah. Kata mereka bahwa tujuan daripada syariat ada 5. Ada 5 perkara, ada menjaga agama, menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga harta, kemudian menjaga nasab. Ya, makanya diharamkan zina demi untuk menjaga nasab, diharamkan mencuri demi untuk menjaga harta, diharamkannya membunuh demi untuk menjaga nyawa. Kata mereka di antaranya menjaga agama harus diutamakan, yaitu dengan bebas beragama. Kata mereka hurriyatu hifdzuddin maksudnya adalah hurriyatu tadayyun atau al-hurriyah ad-diniyah, bebas berakidah, bebas beragama, maka tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lain. Ini tafsirannya nanti akan kita bacakan ya. Kalau tidak salah Abdul Muhsin Ghazali yang tafsirkan demikian. Kemudian mereka berdalil dengan surat Hud, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan dan Rabbmu tidak akan membinasakan suatu negeri dengan kezaliman. Kezaliman maksudnya dengan kesyirikan. Zulm di sini mereka artikan kesyirikan. Wa asluha muslihun wa ahluha muslihun, sementara penghuninya tidak ada yang berbuat zalim. Jadi kata mereka Allah tidak membinasakan suatu negeri hanya sekedar karena kesyirikan. Tapi kalau syirik Allah tidak membinasakan. Allah membinasakan karena ada kezaliman, yaitu bertentangan keadilan. Sehingga sebab dihancurkan suatu negeri bukanlah kesyirikan, tetapi karena kezaliman. Oleh karena tidak usah kita terlalu ribut dengan masalah kesyirikan. Allah tidak membinasakan satu kaum gara-gara kesyirikan. Terus ngapain Anda kemudian sibuk mengatakan ini syirik. Ya. Baik. Inilah intisari syubhat mereka. Kita akan bahas satu persatu insyaallah taala. Bentar. Udah. Tapi kita akan bahas tentang dalil yang pertama. Dalil mereka tadi mereka mengatakan bahwasanya dalam syariat ya, kata mereka dalam syariat ada intisari perkara-perkara yang qat'iyat, yang qat'i. Qat'i itu tidak mungkin salah, tidak mungkin berubah. Salah dan tidak mungkin berubah. Ya. Pasti benarnya. Kemudian juga kulli dan kulli tadi sudah kita singgung. Kulli maksudnya tidak mungkin berubah. Menurut mereka tidak mungkin berubah. Nah, perkara ini yang mereka katakan tidak mungkin berubah, ternyata mereka dari mana mereka dapati? Kata mereka kita dapati dengan penelitian. Kami dapati dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis dan dalam seluruh syariat agama ada perkara yang tidak mungkin berubah dan selalu benar ya. Di antaranya adalah ini semua nilai duniawi menurut mereka, itu kebersamaan. Tadi saya sebutkan kebersamaan, bukan kebersamaan apa? Persamaan, keadilan, kemudian kebebasan. Tadi kita sebutkan ini tadi, kebebasan, persamaan, hikmah, toleransi, rahmat, ya, toleransi, kasih sayang. Nah, menurut mereka inilah yang sudah pernah kita singgung sebelumnya. Inilah intisari agama, inilah ide pokok. Kata mereka inilah ide pokok dari Tuhan. Ya, mereka mengatakan inilah pertama dia qat'i, tidak mungkin berubah, tidak mungkin salah, kemudian dia kulli. Kemudian kata mereka inilah ide pokok Tuhan. Ide pokok Tuhan. Ya. Yang kemudian diterjemahkan
Ya. Dengan ini ada kelaziman-kelaziman yang buruk dari hal ini. Ya, jadi mereka mengatakan kelaziman buruk dari pernyataan mereka ini, ya. Dari logika ini. Pertama, kata mereka, bahwasanya syariat yang ada sekarang ini, syariat maksudnya hukum-hukum yang ada sekarang ini bukan hukum Allah, tapi hukum manusia. Hukum Allah yang mana? Inilah yang hukum Allah. Hukum Allah itu sebenarnya yang ini, yang persamaan, keadilan, kebebasan, toleransi. Hukum yang kita lihat sekarang dalam Al-Quran, bahwasanya hukum potong tangan, hukum had, hukum ini haram, itu haram, ini haram. Ini semuanya adalah syariat hukum manusia yang diterjemahkan oleh Rasulullah SAW, oleh Muhammad untuk mewujudkan ini semua. Ya. Yang hukum manusia dalam hal ini yang dipraktekkan Muhammad, praktekkan Nabi. Karena mereka sudah kita pernah sebutkan, mereka tidak meyakini Al-Quran firman Allah, enggak. Ini dipraktekkan oleh Nabi dalam rangka mewujudkan hukum Allah. Hukum Allah yang mana tadi? Hukum Allah yang tadi, yang kita sebutkan tadi. Ini hukum Allah. Ini persamaan semuanya. Ini hukum Allah, ya. Persamaan, keadilan, kebebasan, itulah hukum Allah. Ya. Kata mereka, jadi saya bacakan pernyataan misalnya seperti kata Ulul Absar Abdullah, ya. Sebelumnya Abdul Muqsid Ghazali berkata, toleransi kemudian berkata merupakan salah satu ajaran inti Islam yang sejajar dengan ajaran lain seperti rahmat, kebijaksanaan, kemaslahatan universal, maslahat umat, keadilan. Beberapa ajaran inti Islam tersebut merupakan suatu yang qat'iyat, yakni tidak bisa dibatalkan dengan nalar apapun, dan kulliyat itu bersifat universal, melintasi ruang dan waktu, itu baik salih li kulli zaman wa makan, baik untuk segala zaman dan waktu, zaman dan tempat. Akhirnya apa? Kelihatannya indah ucapan mereka, tapi akhirnya apa kata Ulul Absar Abdullah? Menurut saya tidak ada yang disebut hukum Tuhan dalam pengertian seperti dipahami oleh banyak orang Islam. Misalnya hukum Tuhan tentang pencurian, jual beli, pernikahan, pemerintah dan sebagainya. Ini tidak ada. Yang ada adalah prinsip-prinsip umum yang universal. Jadi menurut mereka prinsip umum yang universal ini yang disebut dengan hukum Tuhan. Ya. Yang disebut dengan maqasid syariah atau tujuan umum syariat Islam. Nilai itu adalah perlindungan atas kebebasan beragama, akal, pemilikan, keturunan dan selanjutnya. Ya. Bagaimana nilai itu diterjemahkan dalam konteks sejarah? Bagaimana nilai-nilai tadi, nilai-nilai yang kita sebutkan tadi, persamaan, keadilan, diterjemahkan dalam konteks sejarah dan sosial tertentu, itu adalah urusan manusia Muslim itu sendiri. Jadi kata dia, ini yang kita lihat hukum had, hukum ini, hukum zina, hukumannya, pencuri, ini semua bukan hukum Tuhan. Hukum Tuhan ya ini, persamaan, keadilan, kebebasan, toleransi, kasih sayang. Diterjemahkan oleh Muhammad dengan aturan syariat di zaman beliau. Ya. Ini. Ya. Baik, yang kedua, padahal kita katakan kita setuju dengan persamaan, keadilan, kebebasan, toleransi, kasih sayang. Ini kita setuju. Tetapi mereka menganggap bahwasanya jika perkaranya demikian, ini hukum ini bukan hukum apa namanya? Ini bukan hukum Allah, ini kesalahan pertama. Melazimkan apa berikutnya? Jika perkaranya demikian, lanjut pada yang kedua. Berarti syariat, berarti hukum-hukum bisa dirubah. Sesuai dengan tuntutan zaman. Tuntutan kemaslahatan kata mereka. Ya. Bisa dirubah, makanya mereka menghina, kata mereka jangan ikuti tekstual. Tekstual itu namanya Islam fosil. Islam sudah bangkai kata dia, jangan tekstual.
kita harus punya tafsir kontekstual yang disebut Islam progresif. Ya, maka mengatakan inilah Islam progresif ya. Ya, kata mereka demikian. Kenapa? Islam harus berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Ya, ya sudah, selesai. Yang di zaman dulu hukum-hukum sudah jangan dipaksa untuk berlaku zaman sekarang. Itu hanyalah Islam fosil. Kita mungkin Islam yang baru. Sehingga dengan demikian kita boleh katakan seakan-akan mereka mengatakan bahwasanya hukum-hukum Islam yang berlaku di zaman Nabi 1400 tahun yang lalu adalah expired karena itu bukan hukum Tuhan. Yang penting kita ambil intisari. Intisarinya apa? Persamaan, keadilan, kesetaraan dan lain-lain itu yang harus kita terapkan. Kita berusaha berhukum dengan hukum yang relevan dengan kondisi sekarang. Ini sangat berbahaya ya. Berarti hukum-hukum ini bisa dirubah sesuai dengan ketentuan kemaslahatan, keinginan masing-masing. Ini di antara bahaya yang kedua ya. Kata Ulil Absar Abdullah, jika Islam hendak diseret kepada suatu penafsiran yang justru berlawanan dengan maslahat manusia itu sendiri atau malah menindas kemanusiaan itu, maka Islam yang semacam ini adalah agama fosil yang tidak lagi seperti fosil-fosil makhluk purba yang tidak lagi berguna buat umat Islam. Mari kita cari Islam yang lebih segar, lebih cerah, lebih memenuhi maslahat manusia. Mari kita tinggalkan Islam yang beku, yang menjadi sarang dogmatisme yang menindas maslahat manusia itu sendiri. Ya. Kemudian bahaya ketiga dari intisari ini, mereka menuduh Islam tidak relevan. Ya. Berarti Islam tidak relevan. Dengan zaman sekarang. Ya. Mereka mengatakan demikian. Makanya perlu diadakan perubahan. Dan ini adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sisi pendalilan dari dalil yang pertama ya. Bantahnya sangat mudah ya. Kita bilang justru ayat-ayat menunjukkan bahwasanya ya, Islam berlaku setiap zaman dan setiap tempat, tidak berubah. Dari awal Islam sampai akhir Islam. Allah turunkan syariat yang berlaku dalam setiap tempat dan setiap zaman, bukan dirubah-rubah sesuai dengan keinginan kalian. Ya. Kita bantah dengan sederhana bantahan. Kita setuju dengan ide pokok tersebut, tapi penerapannya sesuai dengan ajaran Nabi, sesuai dengan praktek Nabi, bukan dengan kotakmu, bukan dengan hawa nafsu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran banyak, kita akan singgung ya. Ini sederhana saya mengatakan ya. Iya, kita setuju, kita ingin keadilan, persamaan kalau memang harus disamakan, kita ada toleransi, tapi ikut praktek Nabi, bukan dengan hawa nafsumu ya. Karena kalau ikut hawa nafsumu kacau. Lihatlah apa yang mereka katakan. Contoh, mereka mengatakan persamaan maksudnya semua agama sama. Ini tidak benar. Gimana mau samakan semua agama? Apakah mau sama penyembahan terhadap sapi dengan penyembahan terhadap Allah? Apakah mau disamakan menuhankan Nabi Isa dengan menuhankan Allah? Tidak sama. Bagaimana kalian mau menyamakan sesuatu yang berbeda? Contoh mereka mengatakan misalnya kebersamaan atau kesamaan, persamaan. Di antara juga selain persamaan agama, persamaan laki dan wanita. Kesetaraan gender. Ini enggak benar. Bagaimana kalau Anda mau menyamakan wanita dengan laki-laki? Laki-laki beda, wanita berbeda. Ya. Contoh maksudnya toleransi. Toleransi maksudnya sama ikut acara mereka, ikut syirik sekali ikut syirik, ikut acara hari raya mereka. Ini tidak benar ya. Kebebasan maksudnya kebebasan luas. Kebebasan apa? Mereka artikan kebebasan seksual bahkan. Homoseksual boleh, enggak ada masalah. Mau lesbian terjadi masalah. Ini kacau kalau mau diikuti oleh mereka ya. Seperti ini. Jadi mereka, makanya kita katakan kita setuju dengan ide tersebut, tapi yang praktik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kita katakan jika kita harus merubah syariat,
harus memunculkan hukum-hukum baru. Lantas siapa yang menjadi patokan? Lantas keputusan siapa yang jadi patokan? Keputusan siapa? Keputusan saya, keputusan kamu, keputusan parlemen, keputusan siapa yang bikin hukum baru? Bukankah kita sudah bosan ribut dengan satu hukum, ribut lagi, demo sana, demo sini. Jadi hukum siapa yang menjadi patokan? Taruhlah kita anggap, ini kesimpulan bahwasanya, ini intinya, Al-Quran dan hadis sudah expire. Dan hadis yang detail sudah expire. Sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak berlaku lagi. Selesai. Harus bikin produk-produk hukum baru yang relevan menurut mereka. Mereka mengatakan, kenapa dulu ada hukum had? Hukum had dulu karena dulu orang-orang tidak hidup di suatu kota, kemudian mereka tidak ada penjara, tidak ini makanya perlu dipotong tangan. Sekarang dirubah, kata mereka. Seperti itu. Mereka bilang rubah, tidak perlu berlaku lagi. Dulu wanita wanita muslimah tidak boleh menikah dengan lelaki kafir, itu dulu. Sekarang boleh, nggak ada masalah. Karena dulu itu kondisinya karena peperangan, karena ini, karena anu. Mereka rubah semuanya. Semua hukum bisa dirubah. Dulu laki-laki yang boleh menceraikan wanita. Sekarang wanita boleh menceraikan laki-laki. Kondisinya berubah. Perempuan sekarang sudah sama, bisa mencerai wanita. Dulu pembagian waris 2:1, sekarang sama saja, nggak ada masalah. Akhirnya semua hukum dirubah. Karena mereka mengatakan semua yang hukum-hukum detail tadi sudah tidak relevan dan bertentangan dengan kemaslahatan zaman sekarang. Ya. Baik. Ini bantahan global. Bantahan detail, kita ingin menjelaskan tentang kesempurnaan syariat. Saya nukil ya, ini dari bantahan Dr. Salah Sawi ya. Antum bisa lihat saya nukil dari halaman 247 ya. Oh, bukan 247, bukan sebelumnya. Dari halaman 245 sampai halaman 252. Cukup panjang ya. Cukup panjang. 245 sampai 252 ya. Intinya yang pertama, Dr. Salah Sawi Al-Sawi menjelaskan bahwasanya syariat ini adalah syariat terakhir, diturunkan kepada nabi terakhir, penutup dari segala syariat. Syariat yang berlaku sebelumnya Nabi Isa, Nabi Musa dan nabi sebelumnya semua jadi dimansuhkan. Ya, dan syariat ini akan berlaku sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Tidak akan berubah-ubah. Jadi ada yang mengatakan syariat berubah ini enggak benar. Dalil-dalil menunjukkan bahwa syariat ini tidak akan berubah. Oleh karenanya Allah menyuruh untuk berhukum dengan hukum Allah. Kata Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah di antara mereka, di antara orang Yahudi wahai Rasulullah dengan hukum yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Ya. Wahdharhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik, dan waspadalah engkau jangan sampai kau mengikuti, jangan kau berpaling dari apa yang Allah turunkan kepadamu. Lihat, kepada orang Yahudi Allah suruh berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Allah berfirman, "Fala rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Tidak beriman mereka sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim pada perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapatkan gurundal dalam diri mereka atas apa yang kau putuskan. Seakan-akan semua ayat hanya mengatakan selama kau hidup. Seakan-akan demikian karena sudah expire. Ini ayat berlaku sampai hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul." Jika kalian berselisih kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Al-Qur'an dan Sunnah tidak dipakai lagi. Sudah expire. Sekarang kita bikin hukum baru. Jadi untuk apa kita jadi orang Islam kalau begitu? Al-Quran hadis buang aja, ente suruh bikin hukum sendiri. Maksudnya kalau kita disuruh bikin hukum sendiri, siapa yang suruh bikin? Saya atau kamu? Siapa yang lebih hebat? Saya atau Anda? Atau golongan dia atau golongan mereka? Siapa yang mau dijadikan patokan? Hawa nafsu ini banyak sekali. Orang aja menentukan maslahat ribut. Yang benar begini, baik begini. Enggak akan ada keputusan. Terus bilang kita Al-Quran kita tinggalkan, kita disuruh diskusi untuk membuat hukum baru, ketololan ya. Taib. Kemudian di antara bantahan, bahwasanya beliau mengatakan, ngapain hal yu'annitullah ibadu bitaklif mimma la yutiqun? Apakah Allah membebani hamba-hambanya untuk membuat sesuatu yang mereka tidak mampu? Masalah hukum bukan perkara yang mudah. Lihat hukum-hukum perbuatan manusia.
sekarang dibuat, besok diselisihi, sekarang besok direvisi, dan terus begitu. Sekarang sebagian setuju, sebagian tidak setuju. Dicoba-coba ternyata tidak tepat. Ini suatu yang berat, merepotkan manusia. Allah sudah kirimkan hukum yang pas, yang baik. Ya sudah tinggal terapkan. Ngapain kita bikin hukum-hukum yang baru ya. Dan kemudian sifat syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariat yang luar biasa. Islam sangat lengkap syariat Islam. Ada usul fikih, ada qaidul fiqhiyah. Ada perkara-perkara yang fleksibel bisa kita sinkron dengan kondisi sekarang. Tidak harus kita merubah syariat. Ada syariat-syariat yang pasti tidak berubah seperti tauhid ya begitu-begitu saja. Ada hukum-hukum yang masih fleksibel. Oleh karenanya banyak Allah tidak menentukan hukum tertentu. Misalnya Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istri kalian dengan cara yang baik. Allah tidak menyebutkan caranya begini-begini. Kembali kepada urf, selesai. Contoh ya. Liunfik dzu sa'atin min sa'ati. Berinfaklah orang sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak sebutkan harus sekian. Karena kondisi zaman bisa berubah. Ada hal seperti itu. Tapi kalau masalah ibadah, enggak berubah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian lihat aku salat. Salat tidak berubah dari zaman Nabi sampai hari kiamat tidak akan berubah. Akidah bahwasanya Allah Maha Esa tidak akan berubah. Tapi masalah muamalat terkadang ada perubahan dan itu sesuai dengan koridor kaidah-kaidah Islam. Bukan seenaknya menurut orang liberal maslahat menurut otak dia kemudian mengatakan homoseksual maslahat maka dihalalkan jangan diharamkan. Intinya silakan antum baca ya pembahasannya panjang saya tidak ingin menukil karena waktunya tidak cukup. Kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua, dalil yang kedua ya. Dalil pertama, sudah? Dalil kedua. Mereka berdalil dengan tadi daruriyatul khams. Yang tadi kita sebutkan yaitu 5 perkara yang darurat harus dijaga, 5 perkara yang harus dijaga. Ini kata mereka yang paling inti. Di antara yang pertama adalah menjaga agama. Kedua menjaga menjaga nyawa. Yang ketiga menjaga harta. Yang keempat menjaga akal. Kelima menjaga nasab. Artinya banyak perkara disyariatkan demi untuk menjaga 5 perkara ini. Dan itu benar. Barang saya masuk pada maqasidus syariah, meneliti tentang tujuan syariat, ternyata syariat itu banyak disyariatkan demi untuk menjaga 5 perkara ini. Contoh, menjaga nasab, maka diharamkan zina. Untuk menjaga nasab. Ada masa iddah untuk menjaga nasab, contoh. Menjaga akal, misalnya diharamkan minum khamar, ini untuk menjaga akal. Contoh, menjaga harta, diharamkan mencuri, diharamkan jual beli yang haram. Kenapa? Untuk menjaga harta. Menjaga nyawa dilarang untuk membunuh, menjaga agama dilarang untuk untuk merubah-rubah agama. Dan kalau diprioritaskan skala prioritas maka ini yang paling nomor 1, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Artinya apa? Jika pertentangan antara menjaga harta, menjaga nyawa, maka yang didahulukan adalah menjaga nyawa. Harta, nah apa? Harta dibuang, yang penting nyawa kita selamat. Ya, nyawa Islam. Kalau ada pertentangan antara nyawa dan hak agama, ya maka yang dilakukan adalah menjaga agama. Nah, di antara kedustaan mereka seperti perkataan Abdul Muqsid Ghazali, perhatikan dia mengatakannya. Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila 5 unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu kata Asy-Syatibi, dia nukil Syatibi, adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, akal. Kemudian dia berkata, pertama memelihara agama, hifdzuddin, yang belakangan dilebarkan pengertiannya menjadi kebebasan beragama. Jadi dia bilang, ini
kedustaan Abdul Mas'ud Ghazali mengatakan menjaga agama artinya kata Abdul Mas'ud Ghazali adalah bebas beragama. Ini versi liberal. Menurut orang liberal, menurut liberalis. Ini kedustaan. Kedustaan besar ya. Saya nukil perkataan Syatibi ya. Seperti dalam Al-Muwafaqat ya. Jilid 2 halaman 64 dia menyebutkan ya. Idza daral amru baina ihya'iha wa itlafil mal 'alaiha atau itlafiha wa ihya'il mal kana ihya'uha aula. Kata Nabi kata Asy-Syatibi, "Inna nufus muhtaramatun mufaddal matlubatul hayya." Sungguhnya jiwa itu dituntut untuk dijaga ya dan tetap untuk hidup. Sehingga kalau ada pertentangan antara menjaga nyawa dengan menjaga atau harus merusak harta ya atau merusak hilangnya nyawa atau menjaga harta, maka kana ihya'uha aula, maka menjaga nyawa lebih utama meskipun harta hilang. Enggak ada masalah. Ada harta, kita misalnya ada sesuatu, kalau kita mengorbankan harta demi nyawa yang dijaga ya. Kemudian fa in arada ihya'uha imatatad din kana ihya'uddin aula wa in adda ila imatatiha. Kalau ternyata ada pertentangan menjaga agama atau menjaga nyawa, maka didahulukan menjaga agama meskipun nyawa hilang. Kata Syatibi. Kama jaa fi jihadil kuffar. Jadi kata Syatibi, contoh kita harus menjaga agama, maka kita nekat mati enggak apa-apa jihad. Demi agama kita terjaga. Kemudian yang kedua kata dia, sebagaimana qatlul murtad, ada orang kita beri hukum murtad supaya dia tidak merubah agama. Kita ingat, kalau kau rubah agama dipotong, dibunuh. Ya, supaya dia jaga agamanya sehingga disyariatkan orang yang murtad dibunuh. Ini menurut Syafi'i. Menurut Syatibi yang dinukil oleh Abdul Muhsin Al-Ghazali. Abdul Ghazali malah mengatakan malah bertentangan. Kata dia menjaga agama maksudnya bebas beragama. Ini aneh. Bohong, kata saya bohong. Syatibi mengatakan apa? Menjaga agama itu adalah bahkan kita rela mengorbankan nyawa kita untuk menjaga agama karena menjaga agama prioritas utama. Makanya disyariatkan 2 syariat. Syariat pertama adalah melawan kekafiran, ada jihad, apa-apa mati demi menjaga agama. Yang kedua disyariatkan membunuh orang yang murtad supaya orang tidak murtad, tidak gampang-gampang pindah-pindah agama. Ada yang pindah agama dipenggal supaya dia tidak murtad. Jadi yang dimaksud menjaga agama adalah menjaga agama Islam yang benar. Yang dimaksud dengan menjaga agama adalah agama Islam, Karenanya menurut Syatibi, disyariatkan jihad dan membunuh orang yang murtad. Ini yang benar dari Syatibi. Abdul Muhsin Ghazali berbohong. Ya, dia malah mengatakan orang murtad tidak apa-apa, pindah agama tidak jadi masalah. Lihat kalau kita kembali kepada Daruratul Khams ya. Ternyata banyak sekarang menjaga nasab. Sementara ada orang liberal mengatakan zina tidak jadi masalah. Lagi seperti yang baru muncul, zina tidak ada masalah. Kalau zina nasab kacau dong. Ya, ini tidak benar ya. Taib, ini dalil kedua sudah kita bantah. Kemudian dalil yang ketiga. Tolong dia. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Sudah? Dalil 3 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin." Wa ahluha muslihun. Artinya ini surat Hud 11 ayat 117 ya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri dengan kezaliman. Sementara
penghuninya berbuat baik. Berbuat baik. Baik. Ini ayat dalil mereka apa? Inti dalil dari pendalilan kaum liberalis intinya apa? Allah tidak akan mengazab hanya karena syirik. Hanya karena syirik semata. Tetapi Allah hanya mengazab jika berbuat zalim. Dalam kurung tidak adil. Ini dalil mereka tentang ayat. Kemudian mereka menukil Ar-Razi, dalil Al-Qurtubi dan yang lainnya. Kata mereka berarti kalau begitu, yang mereka ingin sampaikan, kalau begitu, jika demikian, jangan terlalu ribut masalah syirik. Jangan terlalu sensitif terhadap kesyirikan. Enggak apa-apa kok orang syirik. Ya, intinya, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya. Allah tidak pernah mengadab karena kesyirikan kok. Tapi bagaimana bantahannya? Bantahan. Ayat ini ada dua penafsiran, tidak ada penafsiran yang ketiga. Ayat ini ada dua penafsiran. Sebagian ulama seperti Ar-Razi dan Al-Qurtubi ya, mengatakan maksudnya apa? Maksudnya yaitu Allah tidak akan membinasakan secara iktisal ya, mengazab. Azab al-iktisal dengan iktisal istisal ya, dengan istisal. Istisal itu maksudnya adalah membinasakan secara total ya. Membinasakan. Allah tidak akan mengadab dengan azab al-istisal ya, istisal ya, membinasakan secara total jika hanya karena syirik. Tapi harus dengan maksiat yang lain. Ya, contoh seperti kaum Lut. Kaum Lut bukan hanya syirik, tapi dia homoseksual. Kaum Syuaib bukan cuma syirik, tapi dia juga melakukan kezaliman dengan dengan tidak adil dalam timbangan. Seperti itu maksudnya. Kaum Hud bukan cuma syirik, tapi dia juga memukuli orang. Idza batastum jabbarin. Mereka suka mukulin orang. Sehingga mereka menyimpulkan, ini pendapat Al-Razi, maksud ayat ini adalah Allah tidak akan mengadab dengan azab istisal, dengan azab yang membinasakan habis kalau hanya sekedar syirik saja, tapi harus disertai dengan maksiat-maksiat yang lain. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, mayoritas ahli tafsir, di antaranya dipimpin oleh Ibnu Jarir At-Tabari, maksudnya adalah Allah tidak pernah mengazab dengan kezaliman, dengan cara zalim. Maksudnya apa? Allah tidak pernah memberi pemberitahuan, tidak kirim Rasul kemudian Allah azab. Pasti ada Rasulullah Allah kirim. Pasti Allah sudah tegakkan hujah. Dan Allah tidak akan mengadab orang yang tidak melakukan kesalahan. Ya. Jadi Allah tidak akan mengadab tanpa ada kesalahan. Maksudnya Allah tidak akan cara zalim itu mengadab tanpa kesalahan. Tidak mungkin. Mengadab tanpa kesalahan. Kalau Allah sudah mengadab berarti penghuni negeri tersebut pasti melakukan kesalahan, entah kesyirikan, entah yang lain yang lainnya. Ya, ini dan tafsiran yang kedua yang lebih benar. Pendapat dia majelis ulama dan dijelaskan dipilih oleh Ibnu Atiyah, kemudian Zamakhsyari, kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, At-Tabari, banyak ya. Saya jelaskan panjang lebar dalam buku saya ya. Taib, taruhlah kita memilih pendapat yang pertama. Taruhlah kita memilih pendapat yang ini lebih benar tentunya, tapi taruhlah kita pilih pendapat ini.
memilih pendapat ini. Bukan berarti syirik boleh. Ya. Ini bukan berarti syirik boleh. Syirik boleh dan tidak diazab. Maksud para ulama, syirik akan diazab, tapi bukan azab yang membinasakan secara langsung. Namun saya katakan tafsiran ini tidak pas. Lebih tepat tafsiran yang kedua. Berdasarkan ayat-ayat yang lain. Tapi maksud dari Ar-Razi dan Al-Qurtubi bukan sebenarnya dipahami oleh orang liberal. Mereka motong pemahaman, kemudian mereka sampai menurut mereka Allah tidak akan mengadab karena kesyirikan. Padahal maksud mereka, para ulama tidak akan mengadab secara totalitas. Kalau syirik saja, tapi harus ditambah dengan maksiat yang lain. Tapi ini bukan berarti syirik boleh. Syirik tetap tercela. Syirik tetap tercela. Bukan berarti syirik boleh. Seperti dipahami oleh mereka, seakan-akan syirik diperbolehkan. Tidak usah kita ribut masalah syirik. Toh, Allah tidak pernah mengadab karena syirik. Jadi yang benar ini bukan berarti syirik tidak boleh. Kemudian bantahan berikutnya justru ayat-ayat menunjukkan ada azab karena hanya sekedar syirik. Ada azab hanya karena sekedar syirik. Contoh seperti dalam surat Al-Kahfi dalam kisah Sahibul Jannatain ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi." Dia pun masuk kebunnya dan dia berbuat zalim kepada dirinya. Dia tidak zalim kepada orang lain. Kemudian dia sombong, dia mengatakan tidak mungkin dia tidak berbuat zalim kepada orang lain, tapi dia menzalimi dirinya, itu dia berbuat kesyirikan. Dia mengatakan tidak mungkin kebunku akan rusak ya, tidak akan ada hari kiamat ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mendatangkan azab bukan kepada dia tapi kepada kebunnya rusak. Kemudian dia berkata, "Ya laitani lam usyrik bi rabbi syai'a." Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Seandainya aku tidak berbuat syirik. Lihat, dia berbuat syirik, Allah kasih hukuman. Hukuman berupa kebunnya kemudian hancur. Hukuman berupa kebunnya kemudian hancur. Ini contoh sekedar syirik. Yang pertama adalah kisah pemilik kebun. Dosanya cuma syirik. Surat Al-Kahfi 18 ayat 35 sampai 42. Kemudian yang kedua, kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh Allah tidak menyebutkan dosa yang lain, tidak ada. Nabi Nuh berdakwah, kemudian mereka melakukan kesyirikan, mereka menyembah berhala-berhala, tidak disebutkan mereka merampok, tidak disebutkan mereka membunuh, tidak disebutkan mereka berzina, tidak. Tapi Allah turunkan banjir. Allah turunkan banjir. Azab banjir ya. Berarti kesyirikan. Mereka benar-benar dihukum gara-gara kesyirikan. Kemudian bantahan berikutnya, ya. Taruhlah tidak ada azab di dunia. Taruhlah tidak ada azab di dunia. Ada azab di akhirat. Bagi musyrik akhirat. Bagi orang kafir. Dan contoh banyak orang-orang yang divonis kafir, diazab di neraka, padahal mereka orang baik-baik. Contoh banyak sekali. Ya. Banyak contoh orang baik-baik. Orang baik-baik tidak baik-baik maksudnya tidak zalim. Tidak zalim kepada orang lain. Tapi disiksa. Disiksa karena musyrik. Siapa aja contohnya? Contohnya banyak. Saya sebutkan sini contohnya. Kaum Nasrani. Kaum Nasrani tidak seperti kaum Yahudi. Kaum Yahudi akaluna lisut, makan uang haram, makan riba, ya mereka berbohong, membunuh para nabi, mereka sadis. Kaum Nasara tidak. Allah tidak menyebutkan kesalahan mereka kecuali mereka menganggap Nabi Isa sebagai anak. Selesai. Ya. Nabi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Anak Adam mencaciku dan tidak boleh dia mencaciku. Amma syatmuhu iyaya, adapun dia mencaciku, yaqul liya waladun, dia mengatakan aku punya anak. Ya. Jadi mereka disiksa. Wa illam tantahu amma yaquluna la yamassannahum la yamassannakum adzabun alim ya. Kalau mereka tidak berhenti dari ucapan mereka dalam ayat ya, Allah akan memberikan mereka azab yang pedih.
Contoh lagi seperti misalnya kaum Nasrani, kemudian contoh juga yang tidak melakukan kesyirikan. Sebentar saya sebut cari ayatnya dulu tadi dalam surat. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah 73, lihat ya. Al-Maidah ayat 73. Kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dan yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada sembahan kecuali Tuhan yang esa. Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Kalau mereka tidak berhenti dari ucapan mereka, maka mereka akan disiksa azab yang pedih. Jadi hanya sebab gara-gara syirik mereka disiksa. Contoh lagi Abu Thalib, gampangannya Abu Thalib. Abu Thalib apa kurang baiknya? Apakah dia berbuat zalim? Tidak, dia sangat adil bahkan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi dia di neraka jahanam. Contoh lagi misalnya Amr bin Luhai Al-Khuzai, Amr bin Luhai. Yang Rasulullah SAW sebutkan, Amr bin Luhai Al-Khuzai ini kata Nabi, "Ra'aitu Amr bin Luhai Al-Khuzai yajur qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Dia tidak berbuat zalim, justru dia baik. Dia suka bagi-bagi makan bagi jemaah haji. Kemudian dia suka, intinya dia orang yang sangat baik. Tapi dia melakukan kesyirikan. Dia mempopulerkan kesyirikan di Jazirah Arab, maka disiksa. Ya, ini contoh. Abdullah bin Jud'an, ini contoh orang-orang baik. Tidak berbuat zalim. Tapi Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an, karena bagaimana dengan Abdullah bin Jud'an, dia dulu suka silaturahmi, suka bagi makanan. Apakah bermanfaat?" Kata Nabi, tidak. Lam yakul yauman qat rabbi ghfir li khati'ati yaumuddin. Dia tidak pernah berkata, "Ya Allah, ampunilah aku dosaku pada hari kiamat kelak." Meskipun dia baik, dia akan disiksa. Ini contoh-contoh maksud saya. Bahwasanya ada azab yang Allah turunkan kepada orang hanya sekedar syirik. Kalaupun tidak di dunia maka di akhirat. Maka aneh orang-orang liberal ini kemudian mereka memotong perkataan para ahli tafsir seakan-akan mereka melegalkan kesyirikan. Seakan-akan yang jadi masalah bagi Allah hanyalah berbuat zalim di antara hamba. Kita bilang tidak. Tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syirik adalah la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.